Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, baik, Pak. wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada ya. Baik, kita akan belajar seperti biasanya. Sebelum mulai pembelajaran, kita akan berdoa bersama. Bapak minta Mas Arif untuk memimpin doanya. Silahkan Mas Arif. Ya, baik. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Arif telah memimpin teman-temannya berdoa. Semoga pembelajaran kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan bermakna ya. Baik teman-teman, sebelum Bapak mulai pembelajaran, masuki materi, Bapak akan absen terlebih dahulu siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir pada pembelajaran kita kali ini. Baik, yang pertama ada Mas Abdul Malik Ilham Pradana. Ya, masih terkendala jaringan. Mungkin. Mas Arif Bainal Ma'ruf. Ada, Pak. Mbak Nanda. Hadir, Pak. Mbak Winda. Hadir, Pak. Mas Sayid. Hadir, Pak. Baik, ternyata semua sudah hadir dan sudah merapat di media kita pada pembelajaran kali ini. Terima kasih anak-anak semua ya. Baik, untuk menambah semangat pelajaran kita, Bapak ada sebuah hadiah di sini. Nah, jika Bapak bilang selamat pagi, maka anak-anak menjawab pagi, pagi-pagi, tetap semangat luar biasa. Baik, kita coba bersama-sama ya. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat. Luar biasa. Baik. Luar biasa. Iya. Terima kasih anak-anak semua. Baiklah, Bapak akan mengulas kembali materi yang sudah kita pelajari kemarin. Terlebih dahulu Bapak akan menanyakan kepada anak-anak sekalian apakah masih ada yang ingat tentang materi kemarin kita belajar mengenai apa? Lupa ya? Lupa, Pak. Oh iya, udah. Bapak akan mengingatkan kembali. Kita kemarin telah belajar mengenai usaha keras berbuah kesuksesan. Nah, intinya bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil ya. Seberapa keras kita memperjuangkannya, itulah seberapa besar hasil yang kita capai. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, materi ilmu pengetahuan sosial. Baik, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah mengamati gambar dan membaca teks eksplanasi, siswa mampu menemukan mengenai hasil landasan dari dinamika interaksi manusia dengan lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi dengan baik. Selanjutnya, setelah mengamati gambar dan membaca teks eksplanasi, siswa mampu membuat hasil telaah mengenai landasan dari dinamika manusia dengan lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi dengan baik. Baik, itu kurang lebih tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Selanjutnya ada sedikit motivasi untuk lebih menambah lagi semangat belajar kita pada pagi hari ini. Yaitu, belajar adalah sikap berani menantang segala ketidakmungkinan. Oleh karena itu, anak-anak mempercayai kekuatan dalam diri adalah kunci terbesar untuk menaklukkan ketidakmungkinan. Jadi kita sama-sama belajar dan yang terpenting adalah kita percaya dengan kemampuan yang dimiliki setiap anak. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi pembelajaran. Di sini ada sebuah persoalan anak-anak. Secara tidak sadar kegiatan yang dilakukan setiap hari sering kita manfaatkan jasa atau membeli produk dari para pelaku usaha yang ada di sekitar untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan mencari tahu apa saja usaha-usaha yang ada di sekitar beserta pengaruhnya terhadap alam, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, selanjutnya di sini Bapak menyajikan sebuah gambar. Coba anak-anak amati, Bapak kasih waktu 2 menit ya. Nah,
Baik, sudah selesai. Kira-kira dari gambar yang Bapak sajikan, di situ ada kegiatan-kegiatan dari pelaku usaha. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan? Kira-kira apa sih kegiatan apa? Sedang apa mereka? Coba. Silahkan. Fotokopi, Iya, Bengkel, benar. Pak. Iya, benar. rambut, Iya. Benar ya. Yang anak-anak sebutkan, terima kasih anak-anak. Nah, pada gambar ini disajikan sebuah kegiatan seseorang sedang berwirausaha. Nah, anak-anak sekalian, wirausaha yang dilakukan oleh orang-orang ini berpengaruh terhadap ini kehidupan masyarakat. Nah, di sini ada pertanyaan kira-kira apa sih itu wirausaha dan kenapa ya mereka berwirausaha? Coba dijawab pertanyaan pertama Bapak. Ada yang mau coba menjawab? Saya Pak, Ya, silahkan. wirausaha itu membuat usaha baru Pak, seperti gambar tadi. Dan kenapa mereka berwirausaha? Karena untuk mendapatkan uang. Iya, terima kasih Mas Adi. Jawabannya, nah benar sekali ya. Teman anak-anak tadi, Mas Arif. Nah, untuk lebih memperjelasnya lagi, di sini ada pendapat dari ahli. Nah, menurut Pak Joko Untoro, nah, wirausaha adalah suatu keberanian untuk melakukan upaya-upaya memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kemampuan dengan cara memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Nah, anak-anak sekalian, tentunya ketika orang berwirausaha itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Seperti contoh di gambar tadi yang sudah kita amati, ada bengkel, ada cukur rambut, tentunya dia melayani customer. Apa itu customer? Adalah orang yang datang untuk membeli jasa atau produknya. Ya. Selanjutnya anak-anak, nah tahukah kamu bahwa setiap usaha yang ada bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat? Nah, berarti benar ya, tadi ada kaitannya ternyata anak-anak. Nah, di sini ada sebuah sebuah teks bacaan yang berjudul Karya Seni dari Tanah Liat. Nah, Bapak akan bacakannya ya terlebih dahulu. Sentra UKM Gerabah Kasongan, Pak, di ketinggian sekitar 100 meter di permukaan laut. Luas wilayahnya luas wilayahnya 34,3 hektar karena terletak di atas sungai. Wilayah Kasongan tidak memperoleh pengairan yang cukup. Namun sifat tanah di Kasongan mudah menyerap air karena mengandung unsur kapur dan pasir serta abu vulkanik. Jenis tanah ini adalah liat dan mudah dibentuk apabila dicampur dengan takaran air yang tepat. Nah, sekalian, selanjutnya ada teks lanjutan dari yang Bapak baca. Silahkan anak-anak, siapa yang mau membaca melanjutkan dari Bapak tadi? saya Pak. Ya, silahkan. Baik. Kekayaan sumber alamnya tersebut menghasilkan produk seni kerajinan gerabah sebagai mata pencaharian utama. Nilai ekonomis dari gerabah mampu memotivasi penduduk Kasongan untuk menggeluti produk berbahan baku leleran atau tanah liat tersebut menjadi andalan kehidupan sehari-hari. Sebagian besar memproduksi dan menjual karya seni dari tanah liat. Karya seni ini bukan hanya digemari oleh wisatawan lokal, akan tetapi dikenal juga di mancanegara. Banyak wisatawan asing yang datang ke Kasongan untuk membeli aneka kerajinan dari tanah liat. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Mbak Nanda telah membantu Bapak melanjutkan bacanya. Nah, jadi anak-anak dari bacaan tadi di sini ada
sebuah fakta lagi. Usaha yang ada di sekitar anak-anak tinggal ternyata memiliki pengaruh terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, dengan adanya usaha akan memberikan keuntungan bagi penjual. Di situ ada aspek ekonomi. Usaha dapat membuka lapangan pekerjaan. Nah, di situ ada aspek sosial yang mengena. Usaha kerajinan dan makanan tradisional, di situ ada aspek budaya yang mengena. Usaha perabotan rumah tangga bisa memanfaatkan kayu alam yang sudah tua. Nah, itu ada aspek alam. Nah, jadi anak-anak, kira-kira apa pengaruh usaha terhadap aspek sosial, ekonomi, dan budaya menurut anak-anak dari teks eksplanasi yang sudah dibaca tadi? Nah, pertanyaan kedua Bapak ini ya, coba siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Silahkan Mbak Winda. Jawabannya, aspek sosial yaitu kerajinan gerabah membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang sekitar. Lalu aspek ekonominya yaitu memberikan penghasilan bagi penduduk Kasongan melalui penjualan gerabah. Dan aspek budayanya yaitu mengangkat potensi budaya lokal melalui wisata yang datang ke Kasongan. Iya. Iya, terima kasih ya Mbak Winda. Tepat sekali jawabannya. Nah, itulah anak-anak tadi jawaban dari Mbak Winda mengenai pengaruh-pengaruh dari kerajinan tanah liat di daerah Kasongan. Nah, selanjutnya anak-anak di sini Bapak menyajikan kembali gambar-gambar mengenai perabotan rumah tangga dari bahan-bahan seperti besi, kayu, dan plastik serta tanah liat. Nah, coba secara kelompok Bapak akan memberikan tugas pada anak-anak untuk menggali lagi informasi mengenai kerajinan atau wirausaha di sekitar tempat tinggal anak-anak melalui grup WhatsApp. Nanti berdasar kelompok yang sudah Bapak bagi dikumpulkan di sana ya. Nah, apa saja itu bentuk wirausaha-nya nanti dicatat, diketik melalui HP atau perangkat masing-masing anak-anak di rumah. Nah, selanjutnya Bapak punya soal evaluasi untuk dikerjakan oleh anak-anak. 3 butir soal ya, soal esai. Nanti juga dikirimkan melalui WhatsApp grup kita. Nah, pembelajaran kita sudah di akhir nih anak-anak ya. Nah, di sini ada kesimpulan. Nah, kira-kira ada tidak yang ingin menyimpulkan selain kesimpulan yang sudah Bapak buat? Tidak ada? Tidak, Pak. Kalau tidak ada, Bapak minta tolong dibacakan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan siapa yang mau? Saya, Pak. Silakan Mbak Nanda. Kesimpulannya, usaha yang ada di sekitar kita adalah usaha yang sengaja didirikan oleh pelaku-pelaku usaha dengan komitmen tinggi untuk mengembangkan suatu bisnis. Selain itu, juga usaha didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Olehnya, untuk mengetahui peluang-peluang berwirausaha, anak-anak perlu peka terhadap lingkungan sekitar. Dengan arti lain, anak-anak harus berinteraksi dengan lingkungannya, tinggal agar dapat mengetahui apa-apa yang dapat menjadi peluang. Baik, terima kasih Mbak Nanda telah membantu membaca kesimpulan mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya di sini Bapak menyampaikan refleksi ya pada kegiatan belajar kita. Kira-kira setelah belajar mengenai usaha di sekitarku, bagaimana perasaan anak-anak semua? Apakah sudah paham mengenai materi atau belum? Sudah, Pak. Materinya menarik. Baik, ya terima kasih anak-anak telah aktif dalam proses pembelajaran kita mengenai materi usaha di sekitarku. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai belajar berwirausaha ya. Nah,
Untuk itu selanjutnya Bapak mengucapkan terima kasih atas partisipasi anak-anak sekalian dan akan diakhiri dengan membaca doa penutup. Nah, sekarang siapa yang mau membaca doa penutup? Saya Pak. Saya Nah, ya, siapa tadi? Mas Ilham, silakan. Baik Pak. Mengakhiri pelajaran pada malam hari ini berdoa menurut agama bicara masing-masing. Berdoa mulai. Nah, ini pagi belajar kok malam. Oh iya, maaf Pak. Mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini berdoa menurut agama bicara masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Ilham telah memimpin rekan-rekannya berdoa bersama. Saya harap apa yang kita dapat pada pelajaran kali ini dapat bermanfaat pada anak-anak sekalian. Dan jangan lupa dibaca-baca lagi bukunya. Baik, Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, Makasih sama-sama. Pak. Yuk.